beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita ada di rally doa. Kita mau terus sembah Tuhan, kita mau terus alami Roh Kudus. Walaupun kita di rumah-rumah, kita tetap menerima hadiratnya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang tak ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sembah Dia, kami sembah Engkau, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus pegang, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus dekap kami, penuhi kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, Yesus. Yesus pegang erat kami, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami perlu urapan-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami mau terima minyak-Mu yang baru. Kami mau dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami rindu melihat kuasa-Mu, Tuhan, terjadi tercurah di rumah kami, terjadi atas kehidupan kami, Tuhan, terjadi atas pekerjaan kami. Kami cakap mengerjakan semuanya karena Roh-Mu menuntun kami, Tuhan. Roh Kudus di tempat ini, berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berembuslah, berembuslah sekarang, berembuslah Roh Kudus di tempat ini, berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berembuslah, berembuslah sekarang.
melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama berdoa. Mempersiapkan diri kita untuk terima pengurapan daripada kebenaran firman Allah. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Sungguh apa yang Kau lakukan bagi kami di luar daripada apa yang menjadi pikiran kami, Tuhan. Demikian pula dengan pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya kuasa-Mu turun bagi setiap kami, memenuhi setiap kami, Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, di setiap rumah-rumah yang ada saat kami beribadah bersama dengan seluruh isi keluarga kami, Tuhan. Kuasa-Mu turun atas kehidupan kami. Kau yang mengurapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya sungguh kemuliaan Allah saja yang nyata bagi setiap kami. Ajar setiap kami menerima firman-Mu, dan ajar setiap kami untuk mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya sukacita yang daripada surga, sukacita yang daripada Roh Allah, sukacita yang daripada Roh Kudus itu mengalir buat setiap kita semuanya, meskipun kita dipisahkan dan kita tidak bisa bertemu secara tatap muka dalam rally doa 10 malam saat ini. Di tahun ini tahun kedua kita nggak bisa tatap muka untuk melakukan rally doa 10 malam. Tapi saya percaya meskipun kita terhalang dengan kondisi yang ada, saya percaya jika Roh Allah ada dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, itu tidak akan membatasi hidup saudara dan saya untuk terus bersukacita menikmati kekuatan kuasa Roh Kudus itu. Ya, saya percaya hati saudara semakin menggebu-gebu. Setiap malam setiap tambah malam saudara, malam itu akan menjadi malam yang terus menjadi malam yang membuat saudara dan saya terus menggebu-gebu untuk menanti-nantikan, untuk menikmati kekuatan kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Boleh lihat kiri kanannya, boleh lihat kiri kanannya. Lihat anak saudara, lihat suami saudara, lihat istri saudara, lihat sanak saudara. Perhatikan, bilang begini sama mereka. Wow, kita selalu merindukan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kemudian selanjutnya adalah bagaimana saudara dan saya harus sama-sama belajar untuk memiliki sikap hati untuk mengalami kuasa Roh Kudus. Penting sekali sikap hati kita dan ternyata sikap hati kita menentukan sekali saudara dan saya mengalami kuasa Roh Kudus atau enggak. Jadi saudara, penting saudara dan saya memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang memang diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk saudara dan saya bisa alami kuasa Roh Kudus. Siap ya? Malam hari ini di malam yang ketiga kita belajar sama-sama. Kita dikuatkan sama-sama. Kita ditegur sama-sama. Untuk kita boleh memiliki sikap hati untuk mengalami kuasa Roh Kudus. Yang pertama itu apa saudara? Ada 5 sikap hati yang akan kita pelajari malam hari ini. Wow, 1 aja udah luar biasa. Apalagi ini 5. Jadi 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1. Akhirnya jadi ada 5 sikap hati yang ada. Semakin antusiaslah saudara dan saya. Oke, dan kita selalu akan mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama, bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar untuk kita menerima kuasa Roh Kudus itu, yaitu saudara dan saya harus menjadi pribadi-pribadi yang mencari sumbernya. Cari sumbernya yang benar untuk kita terima kuasa Roh Kudus itu.
Kita buka sama-sama di rumah kita masing-masing. Mungkin saudara juga tetap akan melihat di layar TV saudara atau di layar handphone saudara. Untuk kita melihat sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-39 saudara. Baik, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, kisah ini gak begitu aja terjadi. Ada apa sebetulnya? Coba kita akan lihat sama-sama. Mulai dari ayat yang ke-36 dulu. Kita akan lihat bagaimana kisah ini bisa terjadi, saudara. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, siapa ia itu? Itu Yohanes, saudara. Yohanes yang memang sudah dinubuatkan untuk dia menjadi pribadi yang akan membuka jalan bagi anak domba. Untuk setiap umat Tuhan boleh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lanjutkan ayat yang ke-37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi Yohanes menyuruh anak-anak rohaninya, saudara, waktu mereka melihat bersama-sama bahwa Yesus lewat, bahwa Yesus datang, kemudian Yohanes bilang begini kepada setiap anak-anak rohaninya, hei, kalian tuh jangan ikuti saya lagi sekarang, tapi ikuti Yesus. Karena Yesuslah sumber keselamatan itu. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Jadi anak-anak rohaninya, saudara, anak-anak rohaninya Yesus, anak-anak rohaninya Yohanes itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Yohanes. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus dan sekarang mereka beralih untuk kemudian mengikuti Yesus. Ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Yesus mau ingetin lagi kemudian. Orang-orang yang kemudian mencoba mengikuti dia. Dan kemudian waktu kedua anak rohani Yohanes tersebut mengikuti Yesus. Yesus menoleh ke belakang terus ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, saudara, di manakah engkau tinggal? Saudara tahu apa yang dimaksud dengan pertanyaan daripada kedua anak rohani Yohanes tersebut. Waktu mereka mengikuti Yesus, mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Mereka bersungguh-sungguh mencari Yesus dan ingin tahu di manakah Yesus tinggal. Ini yang dimaksud dengan, saudara, kita mesti cari sumbernya dari kuasa Roh Kudus itu. Cari pribadi Yesus yang menjadi sumber di dalamnya, saudara. Ayat yang ke-39 baru, saudara, di sini. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, mereka mengambil keputusan untuk mau tinggal bersama-sama dengan Yesus. Ini dimaksud dengan kondisi yang saat ini adalah, saudara dan saya harus setiap hari cari pribadi Yesus. Itu mutlak hukumnya. Saudara dan saya bukan sunnah hukumnya, tapi sudah wajib hukumnya. Saudara dan saya harus cari Yesus setiap hari. Gimana caranya? Saudara dan saya harus ambil keputusan untuk punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa tiap hari kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk membaca firman-Nya. Yohanes 1 katakan dengan jelas bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Yesus itu sendiri. Jadi saudara dan saya, bagaimana saudara memiliki sikap hati yang benar? Ada sikap hati yang mau terus mencari sumbernya, mencari pribadi Yesus every day. Dan saya mau bilang begini, itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi saudara itu masih sesuatu yang masih standar sebetulnya. Waktu saudara ambil keputusan untuk mencari pribadi Yesus. Tapi waktu saudara ambil keputusan untuk tinggal dalam kehidupan Kristus itu yang sesungguhnya. Itu lebih TOP, BGT, SKL, DECH. Karena sikap hati menggerakkan tindakan kita. Jadi waktu saudara ambil keputusan memiliki sikap hati untuk mencari sumbernya, otomatis tindakan saudara akan digerakkan dengan sikap hati tersebut untuk mau mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Amin, saudara. Karena waktu saudara ngeling, terkoneksi dengan pribadi Yesus, saudara, otomatis kuasa Roh Kudus itu akan dicurahkan atas kehidupan saudara dan saya. Amin.
Jadi saudara, yang dimaksud dengan cari sumbernya adalah saudara dan saya harus ambil keputusan untuk saudara dan saya membangun hubungan yang intim dengan pribadi Yesus. Bukan cari berkatnya, itu dampaknya saudara. Bukan cari supaya saudara jadi hidupnya aman, sejahtera dan lain sebagainya. Itu dampaknya. Yang paling awal adalah engkau dan aku selalu mencari sumbernya. Selalu rindu dan haus akan pribadinya. Yang kedua selanjutnya. Memiliki kerinduan untuk alami janji Tuhan. Apa itu saudara? Kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Silahkan. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Kemudian ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Selanjutnya ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan ayat yang ke-14 ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi saudara memiliki kerinduan untuk alami janji Tuhan. Saudara harus ambil keputusan untuk saudara bertekun di dalamnya. Terus ada dalam pengharapan bahwa janji Allah pasti akan digenapi. Bahwa kuasa pencurahan Roh Kudus itu pasti akan digenapi atas hidup saudara dan saya. Bahasa baru itu akan melingkupi kehidupan saudara dan saya. Dan kemudian mulut lidah saudara dipenuhi dengan kata-kata yang baru. Bagaimana itu bukti engkau dan aku berbicara dengan bahasa yang khusus dengan pribadi Yesus. Wow, saudara, amazed saudara. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Pastikan seluruh isi keluarga saudara itu terlibat dalam mesbah keluarga. Para suami, para bapak, berfungsilah engkau menjadi imam yang membawa seluruh isi keluargamu untuk datang membuat mesbah keluarga. Ajak istri dan anak kita untuk terlibat dalam mesbah keluarga. Ini waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Ini waktunya. Semuanya coba sambil mulutnya agak dikedepankan. Ini waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Amin saudara. Tepuk kiri kanannya, tepuk kiri kanannya, tepuk kiri kanannya. Kalau diajak mesbah harus ikut. Amin saudara. Memiliki kerinduan untuk alami janji Tuhan. Dan itu disepakati dengan seluruh seisi keluarganya. Bertekun dalam doa saudara. Yang ketiga. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal 3 ayat yang kedua firmannya katakan demikian. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua firmannya katakan demikian saudara. Silahkan kita akan buka sama-sama, kita akan baca sama-sama Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi saudara. Jadi saudara begini, pujian tadi mengatakan bahwa pujian pertamanya gimana Bang Ihud? Tadi pertamanya menyampaikan apa katanya? Bahwa pujian yang pertama ngalupa ternyata ibana. Lebih daripada apa yang kupinta. Karena memang saudara, waktu saudara belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan pikiran-pikiran ilahi saudara. Wow, saudara itu yang akan membuat saudara tuh jadi gak akan resah lagi. Maksudnya tahu saudara dan saya memikirkan bahwa segala sesuatunya sudah Tuhan yang mengatur atas kehidupan saudara dan saya. Saudara mengambil keputusan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada pribadi Kristus itu. Nah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas itu. Saudara coba buka dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Apa itu Filipi pasal 4 ayat yang ke-8? Apa itu memikirkan perkara-perkara yang di atas? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu saudara. Itu gak akan membuat kita resah, gak akan membuat kita khawatir. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang ilahi saudara.
Semua yang benar, saudara ya, membuat kita nggak gelisah. Semua yang mulia, ya saudara ya, membuat kita nggak takut. Semua yang adil, membuat kita aman. Semua yang suci, saudara, membuat kita menjaga kehidupan kita dengan kudus. Semua yang manis, saudara ya, membuat kita nggak mengenang-enang lagi hal-hal yang luka yang pernah kita alami. Semua yang sedap didengar, mulai kita menjadi pribadi-pribadi yang nggak suka dengan gosip, saudara. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, saudara. Ini bicara tentang bagaimana kita udah nggak lagi, saudara, punya kehidupan yang takut tidak dianggap oleh orang-orang sekitar kita. Pikirkanlah semuanya, itu firman Tuhan bilang. Jadi saudara, pikirkan perkara-perkara yang di atas, itu harus bicara tentang apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saudara, itu yang dimaksud dengan saudara memiliki sikap hati yang benar untuk terima kuasa Roh Kudus. Sampai kepada pikiran-pikiran kita, saudara, itu mesti benar. Lanjutkan. Yang keempat, siap hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, siap hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, siap terima kuasa Roh Kudus, tapi harus siap juga diatur, diajar, dipimpin oleh Roh. Gampangnya begini, saudara. Hati nurani kita itu bicara seringkali hal-hal yang benar dan yang baik, saudara. Untuk saudara bisa gampang menelaah apa gimana sih maksudnya dipimpin oleh Roh. Waktu hati nurani kita bilang bahwa sesuatu hal yang benar yang harus kita lakukan, itu Roh Kudus sedang bekerja atas hidup saudara dan saya. Jadi saudara, waktu saudara mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara, itu Roh Kudus memakai hati nurani saudara untuk kemudian kita mengambil keputusan tidak. Yang tadinya mau berucap kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak membangun, saudara. Tapi kemudian hati nurani saudara yang digerakkan oleh Roh Kudus itu bilang bahwa stop. Gak ada gunanya, langsung saudara stop dan tidak memperkatakan hal itu. Saudara jadi pribadi yang kemudian mau dipimpin sama Roh Kudus. Nah saudara, sikap hati ini yang kemudian akan membuat saudara dan saya terima kuasa Roh Kudus. Itu diawali dengan hati yang mau dipimpin oleh Roh, saudara. Ya saudara ya, amin saudara. Saya percaya setiap kita mau ambil keputusan hal ini. Memiliki sikap hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima. Sikap hati untuk setiap kita bisa menerima kuasa Roh Kudus. Siap menjadi saksi. Ujung-ujungnya harus kemudian membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena memang itu hati pribadi Tuhan kita. Kita akan lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Siap menjadi saksi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Keberadaan saudara dan saya dipastikan menjadi pribadi pada saat menerima kuasa yang daripada Roh Kudus itu, saudara. Saudara dan saya dipakai untuk menjadi saksinya Kristus. Perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki saudara itu diperhatikan oleh orang-orang sekitar saudara. 76% manusia itu belajar dari apa yang dia lihat. Saudara, 76% manusia itu belajar dari apa yang dia lihat. Bukan 20. 16% manusia itu belajar dari apa yang dia dengar. Sisanya, saudara, dari rasa yang mereka punyai. Saudara perhatikan. 76% manusia itu belajar dari apa yang dia lihat. Hidup saudara sangat menentukan bagaimana hidup saudara bisa jadi saksi atau enggak. Dan orang di sekitar saudara itu lihat. Dan saudara tahu, waktu mereka melihat hidup saudara, cara hidup saudara, perhatikan, saudara sedang memberitakan firman sebetulnya. Saudara sedang menjadi saksi bagi Kristus. Bagaimana mereka melihat hidup saudara dan saya. Dan itu yang akan menjadi teladan buat orang-orang sekitar kita.
Karena yang paling mudah melihat Kristus yang sesungguhnya adalah dari setiap kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu firman-Nya katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Powerful saudara, gak main-main. Waktu saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perhatikan. Saudara dikasih kuasa dan Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Kekuatan yang paling efektif, cara yang paling efektif saudara menjadi saksi Tuhan adalah bagaimana saudara dan saya menjaga hidup saudara dan saya. Itu sangat bicara. Karena 76% manusia itu melihat kehidupan kita secara matanya. Apa yang dia lihat yang bisa mempengaruhi hidup mereka. Saudara, dan menjadi saksi itu dimulai dari keberadaan keluarga kita. Mari kita mengejar pribadi yang siap menjadi saksi itu. Saudara ambil keputusan itu. Para suami, biarkan dirimu menjadi saksi buat istrimu. Para istri, biarkan kau menjadi saksi buat suamimu. Orang tua, biarkan kau menjadi saksi bagi anak-anakmu. Anak-anak, biarkan kau menjadi saksi bagi orang tua. Keputusan ini harus diambil bersama-sama oleh setiap keluarga demi keluarga. Amin. Karena ujung-ujungnya saudara, dengan semua yang apa kita kerjakan, semua yang apa kita punya dan lain sebagainya saudara, itu ujungnya untuk kemudian Yesus dipermuliakan dan kemudian waktu Yesus dipermuliakan dari kehidupan saudara dan saya sudah menjadi saksi bagi Kristus. Sehingga orang di luar sana bisa melihat Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya percaya setiap saudara dan saya malam hari ini berkeputusan untuk mengambil sikap hati yang benar untuk menerima kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, 5 sikap hati yang harus kita miliki supaya kita mengalami kuasa Roh Kudus. Mari kita renungkan itu bersama, kita bersyukur kepada Tuhan. Buka hati kita, mari bersikap seperti sikap hati yang sudah dijelaskan oleh kebenaran firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, jika saudara mau berlutut, silakan saudara berlutut di rumah saudara. Atau berdiri, saudara lakukan dan itu bentuk saudara menghormati Tuhan. Saudara bisa khusyuk dalam menyembah Tuhan. Lakukan apapun, berlutut, berdiri, duduk pun silakan. Tapi saudara, sikap hati kita jadi sikap hati yang siap untuk menerima kuasa Roh Kudus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Naikkan, kita nyanyikan lagi. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sembah Dia dengan sikap hati yang benar. Kita mau alami kuasa Roh Kudus. Cari sumbernya, cari pribadinya, saudara. Haleluya. Rindukan janjinya digenapi dalam saudara. Katakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas dan bersedialah untuk hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus dan siaplah menjadi saksi. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami, menjamah setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada lagi. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Yesus dengan sikap hati yang sungguh, merindukan kuasa Roh Kudus. Kuasanya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus urapi setiap kami. Roh Kudus lawat setiap kami. Roh Kudus bakar hati kami. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami mau cari sumber yang benar, pribadi-Mu ya Tuhan. Kami merindukan janji-Mu digenapi dalam kami. Seperti 120 orang murid itu menanti-nantikan kuasa-Mu di loteng Yerusalem. Kami mau bertekun dalam doa kami. Kami mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu. Mari Roh Kudus penuhi kami, dan kami siap mau menjadi saksi-Mu. Roh Kudus jamah kami. Haleluya. 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 Terima urapan baru itu saudara. Terima kuasa yang baru. Baru dan lebih baru, lebih lagi dalam nama Yesus. Kau menang, kau kuat, kau jadi berkat dalam nama Yesus. Karena kuasa Roh Kudus ada dalam kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Namamu heran, namamu ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Kami siap punya sikap hati yang benar untuk Engkau bekerja dan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Dengan iman. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, dan pemimpin doa syafaat maju ke depan. Mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan,
Bila pada malam hari ini kami mau terus menaikkan pujian syukur kepada Engkau, kami mau terus menjaga kehidupan kami mau terus menjaga setiap sikap hati kami Tuhan, agar Roh Kudus-Mu itu terus diam dalam hati kami, memimpin kami untuk menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong para pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah mereka ada di dalam otoritas Engkau Tuhan, mereka ada dalam roh takut akan Tuhan, mereka dapat memimpin dengan baik dalam segala sisi kehidupan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dapat tertangani dengan baik, terlebih pada masa pandemi ini Tuhan, semuanya dapat dijalani dengan baik, setiap para medis yang ada, perawat yang ada, semuanya dapat mengendalikan semuanya dengan baik Tuhan, terlebih untuk vaksin yang sudah dapat berjalan saat ini Tuhan, biarlah dapat tersebar dengan rata di seluruh masyarakat yang ada, dan itu dapat menurunkan angka penyakit COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga kesatuan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pilih, Engkau pakai Tuhan dalam gereja-Mu ini untuk menjadi teladan, untuk menjadi garam, menjadi terang dimanapun Engkau tempatkan. Mereka bisa menjadi kesaksian, mereka bisa menjangkau setiap orang-orang yang di daerah-daerah terpencil sekalipun untuk mengerti akan Injil-Mu, dan mereka mengakui bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang patut mereka sembah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan para pelayan seluruh gereja Tuhan, biarlah terus Engkau sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Tuhan, kami serahkan juga gereja Pentakosta ke dalam tangan-Mu, dari pengurus pusat, daerah dan resort Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mempunyai kesatuan hati, mempunyai tanggung jawab kepada Engkau untuk melakukan setiap pelayanannya Tuhan, dan punya hatinya Tuhan agar setiap pelayanan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga keberadaan gereja Pentakosta ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati para pengurus yang ada, para hamba-hamba-Mu Tuhan, dari Bapak Ibu Gembala, dari guru Injil, pembela sidang, Cintua, semuanya Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan, ada dalam otoritas Engkau Tuhan, dan kasih penyertaan perlindungan melingkupi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesatuan hati dalam menjalankan setiap pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pengurus gereja, para pelayan, wadah-wadah dan bidang-bidang pelayanan Tuhan, komsel-komsel umum dan komsel pemuda remaja. Engkau terus menyertai setiap para pelayan yang ada di dalamnya, yang terlibat di dalamnya Tuhan, dapat bergandengan tangan dengan baik untuk melakukan pelayanan di tempat ini, untuk mengembangkan gereja di tempat ini, agar setiap kami bisa menjadi kesaksian buat umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga berkati baptisan air yang akan diadakan pada tanggal 22 Mei. Biarlah Engkau yang terus hadir menyertai setiap umat-umat-Mu yang akan mengikuti baptisan air ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menyertai hati mereka, untuk mereka menjadi baru, untuk mereka mempunyai pribadi yang baru seperti pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan ibadah hari Pentakosta Minggu tanggal 23 Mei. Biarlah hadirat-Mu selalu hadir, Roh-Mu selalu hadir memimpin setiap ibadah yang kami lakukan. Damai sejahtera sukacita yang dari Engkau menyertai kami Tuhan, dan biarlah setiap umat-Mu mendapatkan berkat kasih karunia yang dari Engkau. Engkau berkati umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi umat-umat yang punya kedewasaan rohani dalam menjalani setiap masalah pergumulan dalam kehidupannya Tuhan, bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami, walaupun kami mengadakan reli doa di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau terus hadir, Engkau terus menyertai dan menjamah setiap hati kami, untuk kami mendapatkan pembaharuan di dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua tangan kita dan doa berkat dipimpin oleh Bapak Gembala.
Saudara, diberkatilah pribadimu, keluargamu, pekerjaan tangan, apa yang kau perbuat mempermuliakan Tuhan, diberkati untuk jadi saluran berkat. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Anak, anugerah dari Allah Bapa di surga, tuntunan persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, anak-anak muda, sekolah, kuliah, kerja, karir, masa depannya diberkati. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan berjumpa lagi besok malam di jam yang sama. Dan saudara, ada sedikit pengumuman dari bendahara gereja. Saudara yang sudah menerima amplop persembahan khusus untuk ibadah hari Pentakosta, setiap keluarga satu. Dan untuk pemuda-pemudi yang sudah bekerja, juga untuk mendukung pembuatan kusen kaca di teras gereja lantai 2. Saudara boleh mengisinya atau mentransfer di nomor rekening bank yang ada di amplop persembahan khusus itu. Mari kita sama-sama bergairah untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.